Tangis si kecil di tengah malam. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabi bin Hutsaim adalah salah satu ulama tabi'in yang utama dan satu di antara 8 orang yang dikenal paling zuhud di masanya. Beliau adalah orang Arab asli, suku Mudhar dan silsilahnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya, Ilyas dan Mudhar. Beliau tumbuh di atas ketaatan kepada Allah sejak usia dini. Ibunda beliau sering terbangun di tengah malam dan melihatnya masih berada di mihrabnya, hanyut dalam munajatnya dan tenggelam dalam salatnya. "Wahai anakku Rabi, tidakkah engkau tidur?" tegur sang bunda suatu ketika. "Bagaimana bisa tidur seseorang yang di waktu gelap khawatir akan disergap musuh?" Jawab Arabi sehingga membuat ibunya cemas. Melelehlah air mata di pipi ibu yang telah lanjut usia dan lemah itu, lalu mendoakan putranya agar mendapat kebaikan. Arabi tumbuh menjadi dewasa, seiring dengan bertambah wara dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali ibunya merasa khawatir karena melihat putranya sering menangis sendiri di tengah malam, padahal orang lain tengah lelap dengan tidurnya. Sampai-sampai terlintas di benak ibunya sesuatu yang bukan-bukan. "Apa yang sebenarnya yang terjadi atas dirimu wahai anakku? Apakah engkau telah berbuat jahat atau telah membunuh orang?" tanya sang bunda. "Benar, aku telah membunuh seorang jiwa," jawabnya. "Siapakah gerangan yang telah engkau bunuh nak?" ujar sang bunda lagi. "Katakanlah agar aku bisa meminta orang-orang menjadi perantara untuk berdamai dengan keluarganya. Mungkin mereka akan memaafkanmu. Demi Allah seandainya keluarga korban itu mengetahui tangisan dan penderitaanmu itu, tentulah mereka akan merasa kasihan melihatmu." Lanjutnya, "Wahai ibu, jangan beritahukan kepada siapapun, aku telah membunuh jiwaku dengan dosa-dosa," jawab Arabi. Beliau adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Dialah murid yang paling banyak meneladani sikap dan perilakunya. Hubungan Arabi dengan gurunya layaknya seorang anak dengan ibunya. Kecintaan guru terhadap muridnya laksana kasih sayang seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Arabi biasa keluar masuk rumah gurunya tanpa harus meminta izin. Bila dia datang, maka yang lain tidak diizinkan masuk sebelum Arabi keluar. Ibnu Mas'ud merasakan ketulusan dan keikhlasan Arabi. Kebagusan ibadahnya yang memancar kuat di hatinya, rasa kecewanya lantaran tertinggal dari zaman Nabi, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu sahabat beliau. Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, "Wahai Abu Yazid, seandainya Rasulullah melihatmu, tentulah beliau mencintaimu." Beliau juga berkata, "Setiap kali melihatmu, aku teringat pada para muhbitin, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah." Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tidaklah berlebihan. Rabi bin Hutsaim telah mampu mencapai kesederhanaan dan ketakwaan yang jarang bisa dilakukan oleh orang lain, dan selalu diunggulkan dalam berita-berita yang mengharumkan lembaran sejarah. Seorang temannya berkata, "Sudah 20 tahun aku berteman dengan Arabi, namun belum pernah kudengar dia mengucapkan suatu perkataan kecuali perkataan yang naik kepada Allah." Lalu beliau membaca, "Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur." Quran Surah Fathir, 10. Abdurrahman bin Ajlan bercerita, "Suatu malam aku menginap di rumah Arabi. Ketika dia merasa yakin bahwa aku telah tertidur, beliau bangun lalu salat sambil membaca ayat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu." Quran Surat Al-Jathiyah, 21. Beliau menghabiskan sepanjang malamnya untuk salat dan mengulang-ulang ayat tersebut hingga fajar, sementara air mata membahasi kedua pipinya. Berita tentang rasa takut Rabi bin Hutsaim kepada Allah begitu banyak. Di antara contohnya adalah yang dikisahkan salah seorang kawannya. "Suatu hari kami pergi menyertai Abdullah bin Mas'ud ke suatu tempat bersama Arabi bin Hutsaim," katanya. "Tatkala perjalanan kami sampai di tepi sungai Eufrat, kami melewati suatu perapian besar tempat membakar batu bata. Apinya menyala berkobar-kobar, terbayang akan kengeriannya. Semburan apinya menjilat dengan dahsyatnya, gemuruh suara percikan apinya dan gemertak batu bata yang sudah dimasukkan ke dalamnya. Tatkala melihat pemandangan itu, Arabi terpaku di tempatnya, tubuhnya menggigil dengan hebatnya lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh,
mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Quran Surah Al-Furqan, 12-13. Hingga akhirnya beliau pingsan. Kami merawatnya hingga sadar kembali lalu membawanya pulang ke rumahnya. Arabi mengisi seluruh hidupnya untuk menanti kematian dan mempersiapkan bekal untuk menjumpainya. Pada saat ajal mendekatinya, putrinya menangis, lalu beliau berkata, "Apa yang membuatmu menangis wahai purtiku? Padahal kebaikan tengah menanti di hadapan ayahmu." Sebentar kemudian ruhnya kembali ke hariban Rabb-nya.